Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai latihan soal P3K untuk farmasi perawat tahun 2023. Dengan materi pembahasan pada video kali ini adalah tentang keperawatan gawat darurat. Jika kita berkaca pada seleksi P3K tahun sebelumnya, soal-soal tentang gawat darurat ini lumayan banyak yang keluar ya teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan akan dimunculkan lagi soal serupa pada seleksi P3K tahun ini. Dan di sini kita juga sangat menganjurkan buat teman-teman untuk mempersiapkan menghadapi soal-soal kemampuan teknis, karena soal-soal kemampuan teknis ini adalah soal-soal yang paling banyak diujikan pada seleksi P3K. Dengan menguasai soal-soal kemampuan teknis ini, teman-teman akan mendapatkan poin lebih banyak dan berkemungkinan lolos pada seleksi P3K tahun ini. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Ketika berangkat bekerja, Anda menemukan korban kecelakaan yang terbaring di pinggir jalan yang dikerumunin banyak orang. Anda berhenti untuk memeriksa kondisi korban tersebut. Korban yang sebelumnya sadar, tiba-tiba menjadi tidak sadar. Berdasarkan pengamatan Anda, terdapat jejas di area klavikula, nadi tidak teraba, dan nafas tidak ada. Sebelum melakukan RJP, untuk menjaga kepatenan jalan nafas, Anda posisikan pasien tersebut dengan A. Hetil, B. Chenlief, C. Jautras, D. Hetil Chenlief, atau E. Hetil Chenlief Jautras. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih jawaban yang benar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Sebelum kita bahas soal ini, kita bahas dulu prinsip pertolongan pada pasien yang tidak sadar. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita lakukan 3A terlebih dahulu. Teman-teman masih ingat apa itu 3A? 3A ini adalah amankan diri, amankan pasien, dan amankan lingkungan. Berikutnya yang kedua adalah kita cek respon atau tingkat kesadaran pasien. Di sini kita tidak menggunakan prinsip GCS ya teman-teman, tapi di sini kita cek dengan menggunakan prinsip AFPU. AFPU di sini yang dimaksud A adalah alert atau kesadaran penuh, kemudian V di sini adalah respon verbal, kemudian P di sini adalah respon terhadap nyeri atau pain. Lalu yang terakhir, U di sini adalah unresponsive. Setelah dipastikan korban tidak sadar atau unresponsive, barulah kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu pertolongan berdasarkan prinsip ABC, yaitu airway, breathing, dan circulation. A di sini kita cek kepatenan jalan nafas, apakah ada sumbatan atau tidak. B-nya adalah breathing atau fungsi nafas, adanya nafas atau tidak. Kemudian C-nya adalah circulation atau ada tidaknya perdarahan. Nah, pada soal di sini sudah dijelaskan ya teman-teman bahwa tidak ada nadi dan tidak ada nafas, berarti A dan B-nya sudah bermasalah. Jadi langkah berikutnya adalah kita lakukan RJP. Tapi sebelum melakukan RJP, di sini kita lakukan call for help terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa hubungi rumah sakit terdekat atau kita hubungi PSC 119. Oke, sekarang kita kembali pada soal. Nah, di sini kata kuncinya adalah terdapat jejas di area klavikula. Jejas pada area klavikula ini bisa mengindikasikan adanya cedera area servikal. Nah, pada pasien dengan cedera servikal, ini tidak dianjurkan untuk memposisikan pasien dengan posisi Hetil Chenlief, karena hal tersebut akan memperparah cedera pasien. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah Jautras untuk mencegah lidah menutupi jalan nafas atau untuk menjaga kepatenan jalan nafas tetap terbuka. Oke, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau menginfokan salah satu platform penyedia latihan soal yang bisa teman-teman ikuti untuk memantapkan diri menghadapi seleksi P3K tahun ini. Platform tersebut adalah Nip Warrior. Berikut ini adalah tampilan dari platform Nip Warrior. Di sini terdiri dari banyak informasi seperti dokter umum, perawat, bidan, penyuluh kesehatan, epidemiologi, dan yang lainnya. Sebagai contoh, di sini kita buka untuk informasi perawat terampil. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, 4 paket tryout kemampuan teknis perawat, 4 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman juga mendapatkan PDF materi, baik itu tentang keperawatan maupun kesehatan umum. Selain itu, teman-teman juga difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim Nip Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik saja linknya di deskripsi video ini. Oke, kita kembali ke video kita ya teman-teman.
Untuk nomor satu ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Untuk pasien yang dicurigai adanya cedera servikal, dianjurkan untuk diberikan posisi jauh teras untuk menjaga kepatenan jalan nafas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pemuda usia 24 tahun dengan berat badan 50 kg diantar temannya ke puskesmas karena sulit bernafas. Berdasarkan hasil pengkajian, pasien sulit bernafas dan sulit berbicara, batuk, terdengar bunyi nafas teridor, sumbatan benda asing tidak terlihat. Berdasarkan penuturan temannya, kondisi ini terjadi 15 menit yang lalu ketika pasien makan bakso di kantin. Pertanyaannya, apakah teknik pembebasan jalan nafas yang tepat dilakukan pada kasus pasien tersebut? A. Chest thrust, B. Heimlich maneuver, C. Sapuan jari, D. Sniffing position, atau E. Bantu pasien untuk muntah. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, di sini data fokusnya adalah pasien sulit bernafas, sulit berbicara, batuk, kemudian terdengar bunyi nafas teridor. Apa ini yang dimaksud dengan bunyi nafas teridor? Teridor di sini adalah suara bernada tinggi abnormal yang dikeluarkan saat menari atau membuang nafas. Suara ini biasanya terjadi ketika ada sumbatan pada faring, laring, dan trakea. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut mengalami sumbatan jalan nafas. Dan teknik pembebasan jalan nafas yang paling tepat adalah opsi B, yaitu Heimlich maneuver. Oke, sekarang kita bahas satu persatu opsinya ya teman-teman. Oke, untuk opsi A di sini ada chest thrust. Chest thrust berarti ini adalah menekan dada yang gunanya adalah untuk mengeluarkan benda asing yang menyumbat pada area jalan nafas. Tapi chest thrust ini lebih dianjurkan pada pasien ibu hamil ataupun pasien obesitas. Kemudian opsi C yaitu sapuan jari. Sapuan jari ini dilakukan apabila sumbatan yang menghalangi jalan nafas ini terlihat dan bisa diambil menggunakan jari. Sedangkan pada soal dijelaskan bahwa benda asing tidak terlihat. Kemudian opsi D, di sini ada sniffing position. Ini adalah usaha pembebasan jalan nafas pada bayi. Kemudian opsi E, yaitu bantu pasien untuk muntah, ini juga sangat tidak dianjurkan karena ditakutkan benda asing akan masuk lebih dalam atau mencederai daerah sekitar benda asing tersebut. Lalu apa sih yang dimaksud dengan Heimlich maneuver ini? Heimlich maneuver ini sama saja dengan abdominal thrust ya teman-teman, yaitu kita lakukan penekanan perut dari belakang pasien yang gunanya adalah untuk mengeluarkan benda asing yang menyumbat jalan nafas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perawat yang sedang bertugas di ruang penyakit dalam mendapati seorang pasien laki-laki 52 tahun unresponsif. Pasien tidak ada nafas dan nadi tidak teraba. Perawat bersiap untuk melakukan kompresi dada. Untuk mendapatkan high quality CPR, berapakah kecepatan dan kedalaman kompresi yang harus dilakukan? A. 80-120 kali per menit dengan kedalaman 3-4 cm. B. 90-120 kali per menit dengan kedalaman 4-5 cm. C. 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. D. 110-120 kali per menit dengan kedalaman 6-7 cm. Atau E. Lebih dari 120 kali per menit dengan kedalaman 7-8 cm. Dan jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. Nah, di sini ada 5 kriteria ya teman-teman tentang high quality CPR. Berikut ini adalah penjelasannya. Berdasarkan AHA 2015, kriteria resusitasi dilakukan dengan berkualitas atau high quality CPR yang terdiri dari 5 kriteria, yaitu yang pertama, kedalaman kompresi dada adalah 2 inci atau 5 cm sampai 6 cm. Kemudian yang kedua, recoil atau pengembalian dinding dada sempurna. Jadi ketika kita melakukan kompresi, di sini kita lakukan jeda sejenak agar darah dapat masuk kembali ke jantung ketika kita lakukan kompresi berikutnya. Berikutnya yang ketiga di sini, meminimalkan interupsi dalam pemberian kompresi dada. Yang keempat, rasio pemberian kompresi dada dengan bantuan nafas adalah 30:2. Dan yang terakhir, kecepatan kompresi dada minimal 100-120 kali per menit. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang bayi usia 6 bulan dibawa ke IGD setelah tidak sengaja menelan kelereng.
Dari hasil pemeriksaan, bayi tidak bisa mengeluarkan suara, terdengar suara stridor, dan terdapat sumbatan jalan nafas total. Setelah berulang kali dilakukan back blow dan chest thrust untuk mengeluarkan benda asing, namun sumbatan jalan nafas tidak teratasi. Bayi mulai membiru dan perawat bersiap melakukan CPR. Pertanyaannya, berapakah rasio kompresi dibanding ventilasi yang harus dilakukan? A. 30:2 satu penolong. B. 30:2 satu atau lebih penolong. C. 15:1 untuk satu penolong. D. 15:1 untuk satu atau lebih penolong. Atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah opsi A, yaitu 30 kompresi dibanding 2 ventilasi untuk satu penolong. Hal ini sedikit berbeda dengan CPR pada dewasa ya teman-teman, karena pada dewasa rasio kompresi dibanding ventilasi untuk satu penolong adalah 15:2, sedangkan untuk 2 penolong rasionya adalah 30 kompresi dibanding 2 ventilasi. Oke, sementara cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos pada seleksi CASN tahun 2023 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.